Cek cek 1 2. Kita kembali lagi dalam pembahasan alur cerita King Account yang dipenuhi sama bubble-bubble Cina estetik, sahabat. Yu bersama dengan Yin Huan yang memasuki sebuah celah jurang sempit di wilayah yang jauh dari medan peperangan Antartika tak menyangka akan menemukan salah satu kawan mereka yang berasal dari bumi, Paman Xiao Chen, yang sedang terkekang terpenjara di dalam roda-roda gigi besar yang aneh dan memancarkan hawa dingin serta kristal biru di sekelilingnya. Demi mencari tahu apa yang sedang terjadi di sana, Yu yang lagi menggunakan akun MOS-nya mulai melakukan pemindaian secara mendalam dan menyeluruh, berharap agar dirinya bisa mendapatkan informasi sebelum mencari cara untuk membangunkan si paman yang terlihat tak sadarkan diri. Setelah pemindaian selesai dilakukan, Yu bersyukur mengetahui kalau si paman masihlah hidup, namun tanda-tanda vitalnya sangat lemah, kesadarannya tidak aktif, dan tubuhnya sedang mengalami kristalisasi sebanyak 51%. Kira-kira dia sudah terjebak di tempat tersebut selama 1 mingguan. Karena Yu selalu tahu akan segala hal, Yin Huan bertanya kepadanya, sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada Paman Xiao Chen? Dengan tenang Yu menjelaskan jika si paman masih berada dalam keadaan hidup, tetapi kesadarannya kini telah memasuki keadaan tidak aktif yang cukup mendalam. Alasan pastinya masih belum jelas, namun sepertinya beliau sudah terjebak di sana sejak memasuki instant dungeon ini. Hal ini juga menjadi pertanyaan bagi Yu, sebenarnya apakah ini hanya sekedar kecelakaan dari suatu fenomena alam sajakah? Atau justru permasalahan ini disebabkan oleh jebakan yang ditanamkan oleh seseorang? Untuk mengetahuinya, Yu akan mencari informasi lain lagi yang sekiranya berguna. Pertama-tama dia coba menembakkan laser panas tepat ke arah dada Paman Xiao Chen. Tapi serangan Yu yang biasa aja itu sama sekali tidak memberikan dampak apapun terhadap dinding kristal jernih yang terdapat di pusat roda gigi besar tersebut. Fluktuasi dari energi kristal-kristal biru itu sangat aneh. Mungkin mendekatinya, apalagi secara gegabah bisa menyebabkan masalah yang tak diinginkan. Jadi Yu akan memeriksa struktur ikatannya terlebih dahulu. Setelah cukup lama Yu melepaskan laser panasnya ke arah target, tiba-tiba paman membuka kedua matanya. Hanya saja dia masih belum benar-benar kembali mendapatkan kesadarannya jika melihat kedua pupilnya berwarna abu-abu dengan tatapan yang begitu kosong. Pergerakannya juga cukup mengagetkan pas Paman Xiao Chen tiba-tiba berteriak keras seperti orang yang kesakitan karena menerima suatu penyiksaan. Bersama dengan itu roda-roda gigi besar mulai berputar, terjadi difusi gelombang suara. Nampaknya teriakan Paman Xiao Chen telah mengaktifkan suatu mekanisme pertahanan yang terdapat pada perangkat besar tersebut, yang setelah aktif mulai melepaskan sejumlah besar kristal-kristal biru padat dan runcing secara random dari energi pusaran biru yang ada di pusat roda gigi. Kalau cuman kristal biru itu doang sih cukup mudah buat dihindarin. Justru yang gak bisa dihindari adalah gelombang suara yang muncul dan merasuki gendang telinga. Dampak serangan tersebut mengenai Yin Huan yang tiba-tiba jatuh terduduk dengan kepalanya yang mulai merasa sangat kesakitan. Dan dengan cepat dari punggungnya muncul kristal-kristal biru yang tumbuh membentuk seperti sepasang sayap. Tapi bukan sayap buat terbang, melainkan memang berasal dari efek samping kekuatan yang tak dikenal. Menerima serangan tersebut, Yin Huan tidak bisa berkutik dan cuman bisa berteriak kesakitan. Ketika Yu bertanya apa yang sedang dialami sama cewek tersebut, tiba-tiba mata Yu yang bisa memindai apapun melihat sesuatu yang gak bisa dilihat melalui mata telanjang. BTW di sini Yu gak kena efek serangannya. Jadi di sini dia melihat pecahan-pecahan ingatan Yin Huan yang dikikis sama kekuatan dari zat kristal biru. Berbagai ingatan keluar dari tubuhnya sebelum kemudian mengalami retakan dan hancur. Serangan yang mengenai Yin Huan tentu lebih menyakitkan bila dibandingkan terkena serangan fisik. Yu dibikin cukup terkejut. Pasalnya yang dialami sama Yin Huan merupakan semacam polusi mental dan secara khusus menargetkan ingatan dan kesadaran seseorang. Sambil menggosok wajahnya, Yu sadar jika ini dibiarkan berlarut, maka nasib buruk bakalan menimpa rekannya. Memikirkan cara terbaik yang bisa dilakukan sama Yu yang lagi kena nerf, dia membentuk kotak Pandora jadi mobil Batman dan langsung masukin Yin Huan ke dalamnya. Dia juga ngaktifin perisai pelindung buat menahan kekuatan serangan polusi mental yang udah nyebar dan mencemari udara luar. Yin Huan yang dibawa masuk ke dalam mobil juga hampir kehilangan kesadaran. Terdengar pula suara rintihan-rintihan kecil yang keluar dari mulutnya. Posisi mereka masih belum benar-benar bisa dikatakan aman. Perisai energi yang melindungi mobil Batman cuman bisa bertahan untuk sementara waktu, diikuti dengan kondisi Yin Huan yang terus memburuk. Situasi ini memaksa Yu untuk bertindak dengan satset, menyelamatkan Paman Xiao Chen dulu sebelum dia meninggalkan tempat berbahaya tersebut. Yu coba mengintervensi fisik target terlebih dahulu. Pertama-tama dia melontarkan 2 benang baja yang keluar dari mobilnya. Penetrasinya cukup baik. Di ujung benang-benang baja itu juga terdapat pisau mata runcing yang biasa digunakan untuk menusuk dan menarik target. Walaupun penetrasi yang dilepaskan cukup kuat, namun perbuatan Yu masih belum cukup untuk menghancurkan pertahanan eksternal yang melindungi bagian dalam pada inti pusaran roda gigi. Sedikit goresan pun tak terlihat terbentuk. Nampaknya serangan fisik yang setengah-setengah takkan bisa menembus penghalang. Makanya Yu akan mengerahkan seluruh kemampuan dari kotak Pandoranya.
Karena Ye udah serius, dia cuma bisa berharap agar Paman Xiao Chen bisa menahan dampaknya nanti untuk sementara waktu. Ye mulai mengatur kekuatan maksimal dari pelontar baja dan mulai mengambil ancang-ancang untuk melepaskan serangan selanjutnya. Untuk menambah penetrasi, turbo belakang diaktifkan bersama dengan dilontarkannya kembali 2 benang baja dengan kekuatan maksimal. Ye menyebutnya sebagai metode jet ledakan yang saking kuatnya bahkan permukaan tanah sampai mulai bergetar karenanya. Dan yap, metode yang Ye gunakan kali ini berhasil. 2 benang baja itu berhasil menembus pelindung tak kasat mata sebelum kemudian tertancap pada roda gigi yang terdapat di pusat tepat di sebelah kedua lengan si paman. Gara-gara campur tangan luar yang Ye lakukan, lagi-lagi Paman Xiao Chen kembali membuka kedua matanya. Dan kali ini agak berbeda. Kalau sebelumnya tatapannya terlihat kosong, sekarang matanya malah jadi biru. Tatapannya benar-benar berbeda. Seperti dia sedang dikendalikan oleh suatu kekuatan yang masih belum diketahui. Tubuhnya mulai bergerak dengan salah satu lengannya yang memegang benang baja Yu, lalu mengalirinya dengan energi gelap yang cukup deras. Energi yang merembet dengan cepat menyelimuti mobil Batman, berikut dengan Yu yang ada di dalamnya. Energi gelap itu memang gak memberikan dampak secara langsung, dan justru Yeo malah dihadapkan dengan kejadian yang cukup aneh. Yeo malah terlempar ke sebuah dunia lain, di dataran yang cukup tandus untuk bisa ditinggali sama manusia. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini? Jalan-jalan sebentar melihat-lihat sekeliling, Yeo rasanya cukup familiar dengan tempat tersebut. Nampaknya sekarang dia lagi ada di sekitar hutan belantara di bumi, tapi keadaannya seperti puluhan tahun yang lalu dari waktu yang sebenarnya. Kalau emang benar dia diteleportasin ke masa lalu, Yeo penasaran apakah Yin Huan sama Paman Xiao Chen juga mengalami hal yang serupa sama dia ya? Tak jauh dari sana Yeo mendengar suara teriakan anak kecil, membuatnya bertanya-tanya apakah ini semacam seruan permintaan minta tolong ataukah justru malah sebuah jebakan. Ya, daripada nganggur, mending lihat dulu gimana situasinya. Yeo langsung bergerak cepat ke arah di mana suara anak kecil yang teriak itu terdengar. Sampai di TKP, Yeo nggak langsung ujuk-ujuk nunjukin dirinya. Dia akan lebih dulu memantau situasi dari balik pohon. Dan di sanalah dia ngelihat ada seorang anak kecil berambut putih yang menggunakan pakaian compang-camping, memegang pasak kayu kecil. Yang meskipun terlihat ketakutan, namun bocah tersebut tetap pasang kuda-kuda mempersiapkan diri dari serangan seekor serigala berbulu hitam yang ingin menyerangnya. Binatang tersebut juga terlihat memancarkan sedikit energi gelap. Pas ngelihat, Yeo ngerasa adegan satu itu juga terasa begitu familiar. Dia sadar, sekali lagi, kalau dia telah memasuki dunia mental Paman Xiao Chen. Tapi ada hal yang berbeda dengan apa yang Yeo lihat sebelumnya. Harusnya pada titik ini ada Mu Wei di sebelahnya, tapi sekarang malah nggak ada. Kalau dipikir-pikir, kesadaran si paman kan lagi berjuang melawan kekuatan korosif di luar. Tetapi jika kesadarannya malah runtuh di sini, bisa-bisa bukan cuma kepribadiannya saja yang akan dihapus, tetapi Yeo juga bakalan menghilang bersamanya. Situasinya cukup gaswat. Meskipun sudah mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan, tapi pada akhirnya tetap Xiao Chen kucil sama sekali nggak bisa memberikan perlawanan terhadap si serigala yang ukurannya lebih besar dan kekuatannya lebih besar juga daripada dia. Xiao Chen kembali meminta pertolongan ketika tubuhnya diterkam dan ditekan ke permukaan tanah sama makhluk tersebut. Dia benar-benar udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Karena Mu Wei nggak muncul, jadi terpaksa Yeo harus mengambil tindakan dan berniat untuk menyelamatkannya. Kalau Xiao Chen sampai mati di sana, situasi bakalan jadi berbahaya. Tapi pas lari ke depan, Yeo tahu-tahu jatuh gara-gara dia lagi-lagi nabrak suatu penghalang dinding udara yang gak kasat mata. Kalau kayak gini sih, gimana dia mau nyelamatin Xiao Chen bocil? Xiao Chen yang dihadapkan dengan makhluk buas di depannya berusaha melindungi bagian kepala sambil berteriak kepanikan, nyuruh makhluk itu buat pergi darinya. Gak ngefek sih bacot no jutsu tuh, kalau ngeliat lawannya aja udah ngiler pengen makan orang. Dan disinilah kejadian aneh mulai terjadi. Entah dari mana Xiao Chen mendapatkan sebongkah kristal biru, tapi dia tahu-tahu punya benda itu dan menggunakannya untuk menusuk mata kiri si serigala. Tapi karena inilah dia nggak jadi mati. Serigala pun mundur beberapa langkah ke belakang setelah kehilangan satu matanya. Makhluk ini cukup terkejut dengan perlawanan balik cepat yang dilakukan sama bocil Xiao Chen. Tapi kendati demikian dia belum mau menyerah. Gak apa-apa kehilangan satu mata, yang penting dia bisa mamam orang. Serigala berbulu hitam bergerak cepat lalu kembali mendorong tubuh Xiao Chen ke permukaan. Situasi kayak sebelumnya nyaris saja kembali terjadi. Xiao Chen hampir saja terdorong terpukul mundur karena tekanannya. Namun Xiao Chen kecil dengan cukup cerdik berhasil meloloskan diri dari terkaman lawan, memanfaatkan situasi musuh yang telah kehilangan setengah penglihatannya. Dia juga bahkan melakukan serangan balik, naik ke atas tubuh musuh, lalu dengan barbar mulai menucuk-nucuk tubuhnya pakai kristal biru di genggamannya sambil bilang, "Ati lu, ati lu."
Dan pada akhirnya si serigala benar-benar mati setelah dia kehilangan banyak darah dan mengalami luka parah. Sementara bocil Xiao Chen dengan napas terengah-engah masih bisa berdiri. Dia telah menjadi pemenang dalam duel. Dengan bantuan sebongkah kristal biru yang runcing di tangannya, dia menatap ke arah langit dan ngerasa kalau dia sekarang udah jadi tambah kuat. Sementara bocah itu pergi sambil nyeret-nyeret tubuh serigala buat jadi makanan, Yeo di sana dan masih belum nunjukin diri, masih coba memahami sebenarnya apa yang sedang terjadi di tempat tersebut. Kenapa masa lalu malah menjadi menyimpang kayak gitu? Meskipun bocil Xiao Chen berhasil selamat dan itu merupakan hal yang baik, tapi tetap saja ada sesuatu yang benar-benar terasa janggal. Makanya Yeo akan menyelidikinya lebih lanjut. Tak lama setelahnya terdengar suara langkah kaki seorang dari arah belakang yang mulai mendekat. Gak mau ketahuan, Yeo lagi-lagi bersembunyi di balik-balik pepohonan. Dan ternyata orang itu adalah Mu Wei yang datang ke sana karena sebelumnya dia sempat mendengar suara teriakan seorang anak yang meminta pertolongan. Tapi setelah tiba di sana kok malah gak ada siapa-siapa ya? Ya jelaslah, lu kan terlambat. Di permukaan tanah, Mu Wei juga mendapati terdapat jejak-jejak darah baru. Jejak darah yang masih sangat segar. Tapi itu bukanlah darah manusia, melainkan darah binatang. Makanya Mu Wei ngiranya kalau bocah yang minta tolong itu paling-paling udah diselamatin sama orang lain. Gak mau buang-buang waktu, Mu Wei pun langsung beranjak pergi dari sana buat menelusuri reruntuhan-reruntuhan selanjutnya dan memulai kembali petualangannya. Meskipun agak berbeda dari yang Yeo ingat, seharusnya ini adalah saat-saat adegan di mana Paman Xiao Chen sama Mu Wei bertemu dan keduanya mulai melakukan penjelajahan bersama-sama sebagai guru dan murid. Tapi Xiao Chen yang seharusnya ikut sama Mu Wei malah berhasil menyelamatkan diri secara mandiri, sehingga keduanya sama sekali tidak dipertemukan. Tentu saja masa lalu yang berubah semuanya gara-gara kristal biru yang tahu-tahu dimiliki sama Xiao Chen. Jadi Yeo akan memperhatikan benda tersebut lebih jauh nantinya. Dan untuk sekarang, Yeo akan mengejar bocil Xiao Chen terlebih dahulu sambil terus memantau situasi. Dengan mudah Yeo berhasil mengejar dan dia masih belum mau menunjukkan dirinya. Xiao Chen juga nggak nunjukin tanda-tanda curiga kalau dia lagi diikutin. Dia nampak terlihat begitu fokus buat bikin serigala guling. Mulai dari sinilah Xiao Chen tiap harinya memburu para binatang buat makanan biar pusernya tetap keisi. Bertahan di dalam hutan belantara dengan cara yang biasa digunakan oleh orang-orang, yakni berburu. Dan baginya berburu menjadi lebih mudah semenjak dia memiliki kristal biru. Dia juga tahu betul kalau kristal tersebut mengandung semacam kekuatan yang dahsyat jika seseorang mampu menguasainya. Bahkan bocah kucil seperti dia saja bisa menjadi kuat setelah menggunakan benda tersebut. Dan setelah memiliki benda itu, dia juga yakin di masa depan gak bakalan lagi ada orang-orang yang bakalan berani menindas dirinya. Sebagai seorang bocil kucil yang gak punya mentor dan tinggal di hutan belantara, apalagi punya sedikit kekuatan yang lebih tinggi bila dibandingkan sama manusia lainnya, Xiao Chen tumbuh jadi orang yang cukup arogan. Dia udah kayak bandit yang sering ngebegal orang-orang di tengah jalan. Apalagi para pedagang, mereka adalah mangsa yang paling empuk. Dia juga berani buat ngebunuh orang-orang yang gak mau nyerahin hartanya. Pas udah gedean dikit, dia juga jadi makin arogan. Berani ngelawan para petarung-petarung kuat yang datang untuk menantangnya, merampas benteng serta kekuasaan yang ada di sekitar hutan belantara. Kebutuhan perut udah terpenuhi, harta juga udah terpenuhi. Pas makin dewasa dan makin matang, Xiao Chen mulai main jadi bos-bosan. Sebut saja dia Raja Bandit Gurun. Kepada para pengikutnya dia menyerukan, barang siapa yang tunduk pada dia, maka orang tersebut akan makmur. Barang siapa yang menentangnya, maka mereka akan binasa. Dan barang siapa yang berani melawan kekuasaannya, maka mereka akan dibunuh tanpa ampun. Selain ada para pengikut yang gak seberapa itu di sekelilingnya, terlihat pula kristal biru sudah tumbuh jadi tambah banyak. Hal ini menandakan jika dia kini telah menjadi sangat kuat. Yeo yang ternyata selama ini ngikutin perkembangan si paman jadi kesel sendiri ngelihat beliau yang sekarang benar-benar sudah tersesat. Dia mengambil jalan yang seharusnya tidak dia ambil. Dan situasi ini puluhan kali lebih buruk daripada situasi Wuji dulu menurutnya. Sebenarnya Ye udah lama pengen bantuin, cuman masalahnya dia selalu dihalang-halangin sama dinding yang gak kasat mata dan gak bisa dihancurin. Dinding yang kuat itu seakan memisahkan dimensi antara Ye dan juga Paman Xiao Chen. Ye bisa ngelihat si Paman, tapi si Paman gak bisa ngelihat Ye. Aktifin full armor Pandoranya di mode baku hantam, Ye bersiap untuk melepaskan serangan. Seraya berkata jika dia menolak untuk percaya kalau dia gak bisa menghancurkan dinding tak kasat mata itu. Pukulan beruntun, pukulan Gatling pun didaratkan sama Ye, yang tiap pukulannya mengandung kekuatan penghancur gunung. Pum 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 pum. Apa sih? Saat itu Paman Xiao Chen yang duduk anteng di singgasananya ngerasa kayaknya ada sesuatu yang manggil-manggilin dia. Tapi pas ngelihat ke sekitar, taunya nggak ada apa-apa. Jadi dia berpikir kalau itu mah paling cuman sekedar imajinasinya dia doang. Padahal mah ada Ye yang ngeliatin dia terus selama ini. Tampolan dari Ye yang tiada henti-hentinya mulai membentuk retakan pada dinding tak kasat mata, yang sedikit demi sedikit akhirnya menjadi benar-benar hancur.
Di lubang retakan pertama yang tercipta turut terlihat sebuah tinju. Dan ya, itu adalah tinju Yewu yang langsung memberikan salam pertemuan. Mendaratkannya telak ke wajah Xiao Chen. Tinju meledak-ledak yang membuat terhempaskan keras ke permukaan. Dua orang pengikutnya yang merasa khawatir mendekat dan bertanya apakah bos mereka baik-baik saja. Dan ya, dia masih baik-baik saja dan mulai kembali bangkit. Lalu berkata kalau para pengikutnya itu nggak usahlah meragukan kemampuannya. Serangan kayak gitu doang mah mana bisa bikin dia meninggal. Cuman di sini Xiao Chen heran dengan siapakah manusia kaleng yang muncul dan tiba-tiba malah menyerangnya. Apakah dia merupakan orang gila lainnya yang datang ke sana dan berniat untuk memberikan tantangan untuk bisa merebut tahtanya? Tapi Yew langsung bilang kalau dia itu datang buat ngebangunin si paman karena sudah waktunya buat mengakhiri mimpi buruk tersebut. Dan begitulah ending King Account kali ini. Harusnya sih sepanjang video kalian nggak ngeliat iklan ya. Gara-gara semua channel Worka kena dismount guys, alias nggak ada dolarnya lagi, alias nggak gajian lagi gue. Dan ini bakalan terjadi kira-kira 3-4 bulan ke depan. Shit. Makanya kalau pengen support dan donasi, ada link Sawerianya tuh di deskripsi. Bisa dari 2000 perak deh kalau nggak salah. Ya hitung-hitung biar bisa nyambung hidup gue. Konten bakalan terus lanjut kayak biasa, dan karena masalah utamanya ada di channel Kompi, video-video Yew di sana bakalan di privat semua teman-teman, dan gue ganti sama konten Donghua yang full aja paling, supaya channelnya bisa sembuh nanti. Jadi jangan lupa tonton di situ juga ya. Thanks bro. Thanks bro.